Selamat datang di video pembelajaran ini tentang mata kuliah iklan eksperimental. Saya Dian Cahyadi akan memberikan paparan dalam pengantar mata kuliah iklan eksperimental ini. Dalam video ini, kita akan membahas pengenalan tentang iklan eksperimental dan bagaimana hal itu membawa inovasi ke dunia periklanan. Mari kita mulai. Apa itu iklan eksperimental? Berikut definisi iklan eksperimental sebagai metode yang digunakan untuk menguji konsep baru dalam periklanan. Iklan eksperimental adalah metode yang digunakan dalam periklanan untuk menguji konsep baru, strategi, atau ide kreatif sebelum diterapkan secara luas. Iklan eksperimental melibatkan pendekatan yang sistematis dan kontrol terhadap variabel-variabel tertentu dalam rangka mengamati dan mengukur dampak dari konsep tersebut terhadap target audiens atau tujuan periklanan yang ditetapkan. Dalam iklan eksperimental, pengiklan mengadopsi pendekatan ilmiah dengan mengatur kondisi eksperimen yang memungkinkan mereka untuk mengisolasi faktor-faktor yang ingin mereka uji. Mereka membagi kelompok target audiens menjadi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol menerima perlakuan standar atau tidak menerima perlakuan sama sekali, sedangkan kelompok eksperimen menerima perlakuan yang merupakan konsep iklan baru yang diuji. Dengan membandingkan respons dan hasil dari kedua kelompok ini, pengiklan dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari konsep iklan eksperimental. Iklan eksperimental juga melibatkan penggunaan data dan analisis statistik untuk mengukur dan menginterpretasi hasil. Data yang diperoleh dari eksperimen ini dapat memberikan wawasan berharga kepada pengiklan untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentang konsep iklan mana yang paling efektif dan relevan untuk tujuan pemasaran mereka. Dengan menggunakan metode iklan eksperimental, para pengiklan dapat menguji dan mengembangkan ide-ide baru, memahami preferensi konsumen, mengidentifikasi tren pasar, dan meningkatkan efektivitas kampanye periklanan. Ini memungkinkan pengiklan untuk mengambil risiko yang lebih terukur dan menghasilkan iklan yang lebih relevan, menarik, dan berdampak positif bagi audiens mereka. Iklan eksperimental memiliki pentingnya dalam periklanan karena memainkan peran sentral dalam menciptakan inovasi dan menghasilkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efektivitas kampanye periklanan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa iklan eksperimental sangat penting. Mendorong inovasi, inovasi adalah kunci dalam dunia periklanan yang kompetitif. Iklan eksperimental memungkinkan pengiklan untuk mencoba konsep baru, ide kreatif, atau strategi yang belum teruji sebelumnya. Melalui eksperimen ini, pengiklan dapat menemukan pendekatan yang unik dan out of the box yang dapat membedakan kampanye mereka dari pesaing dan menarik perhatian audiens. Mengukur efektivitas, iklan eksperimental membantu pengiklan mengukur efektivitas kampanye mereka secara objektif. Dengan membagi kelompok audiens menjadi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, pengiklan dapat membandingkan respons dari kedua kelompok tersebut. Ini membantu mereka memahami secara lebih baik bagaimana konsep iklan baru mereka mempengaruhi perilaku dan persepsi konsumen, apakah berhasil mencapai tujuan periklanan yang ditetapkan, dan bagaimana mereka dapat mengoptimalkan kampanye mereka. Mengurangi risiko, iklan eksperimental membantu pengiklan mengurangi risiko dalam mengadopsi konsep iklan baru secara langsung. Dengan menguji konsep iklan terlebih dahulu, pengiklan dapat mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan atau kelemahan yang mungkin ada sebelum menginvestasikan sumber daya yang besar untuk meluncurkan kampanye secara luas. Hal ini membantu menghindari kerugian finansial yang signifikan dan memastikan bahwa kampanye periklanan yang akhirnya diluncurkan adalah yang paling efektif. Meningkatkan kreativitas, iklan eksperimental membebaskan pengiklan untuk berpikir secara kreatif dan bereksperimen dengan ide-ide baru. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan metode ilmiah, pengiklan dapat menggali potensi kreatif dan menghasilkan konsep iklan yang lebih inovatif. Ini membuka peluang untuk menemukan pendekatan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan menciptakan iklan yang menarik, unik, dan lebih memikat bagi audiens. Dengan demikian, iklan eksperimental penting karena menghasilkan inovasi, membantu pengiklan memahami efektivitas kampanye mereka, mengurangi risiko, dan mendorong kreativitas dalam periklanan. Dalam era yang terus berkembang dengan cepat, penggunaan iklan eksperimental menjadi semakin penting untuk tetap berada di garis depan dan menghasilkan kampanye yang relevan dan berdampak positif bagi audiens.
Perbedaan antara iklan eksperimental dan iklan tradisional mencakup beberapa aspek penting, termasuk pendekatan kreatif, risiko yang terlibat, dan hasil yang diharapkan. Berikut adalah perbedaan mendasar antara kedua jenis iklan tersebut. 1. Pendekatan kreatif. Iklan tradisional cenderung mengikuti pendekatan yang sudah mapan dan teruji. Pengiklan seringkali mengandalkan strategi dan format yang telah digunakan secara luas dalam industri periklanan. Ide dan konsep iklan umumnya dihasilkan melalui proses kreatif internal atau melalui agensi periklanan yang memperoleh pengalaman dari kampanye sebelumnya. Iklan eksperimental mengadopsi pendekatan kreatif yang lebih eksploratif. Ini berarti pengiklan mencoba ide-ide baru, konsep yang belum pernah digunakan sebelumnya, atau pendekatan yang tidak konvensional dalam menciptakan iklan. Iklan eksperimental mendorong inovasi kreatif dan mencari cara baru untuk menarik perhatian audiens. 2. Risiko yang terlibat. Iklan tradisional biasanya melibatkan risiko yang lebih rendah karena mereka mengandalkan strategi yang sudah teruji dan berhasil dalam industri. Pengiklan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana iklan tersebut akan diterima oleh audiens karena mereka telah melihat hasil kampanye serupa sebelumnya. Risiko kegagalan relatif lebih rendah. Iklan eksperimental melibatkan risiko yang lebih tinggi karena pengiklan mencoba konsep-konsep baru yang belum teruji sebelumnya. Ada ketidakpastian tentang bagaimana audiens akan merespons dan apakah konsep iklan tersebut akan berhasil mencapai tujuan periklanan yang ditetapkan. Namun, risiko yang terlibat ini juga memberikan kesempatan untuk menciptakan ide-ide yang revolusioner dan menarik perhatian yang lebih besar jika berhasil. 3. Hasil yang diharapkan. Dalam iklan tradisional, hasil yang diharapkan cenderung lebih terukur dan dapat diprediksi. Pengiklan dapat mengacu pada data dan pengetahuan yang ada tentang respons audiens terhadap strategi dan format iklan yang telah digunakan sebelumnya. Hasil yang diharapkan biasanya berkisar pada peningkatan penjualan, kesadaran merek, atau tingkat keterlibatan konsumen. Dalam iklan eksperimental, hasil yang diharapkan mungkin lebih sulit diprediksi. Karena pengiklan mencoba konsep baru, respons audiens dan dampaknya tidak selalu dapat diestimasi dengan pasti sebelumnya. Hasil yang diharapkan dari iklan eksperimental termasuk penemuan wawasan baru tentang perilaku konsumen, validasi ide kreatif, atau pengujian efektivitas strategi baru. Pembedaan ini menunjukkan bahwa iklan eksperimental dan iklan tradisional memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghasilkan ide-ide, mengelola risiko, dan mengharapkan hasil. Kombinasi dari kedua jenis iklan ini dapat memberikan pengiklan keuntungan kompetitif dengan menciptakan keseimbangan antara inovasi dan keandalan dalam periklanan mereka. Tahap kedua, perencanaan dan desain eksperimen. Bahas langkah-langkah yang harus diambil untuk merencanakan dan mendesain eksperimen iklan, termasuk pemilihan variabel independen dan dependen, serta pengaturan kelompok kontrol. Tahap kedua dalam iklan eksperimental adalah perencanaan dan desain eksperimen. Langkah-langkah yang harus diambil dalam merencanakan dan mendesain eksperimen iklan meliputi 1. Identifikasi variabel independen. Variabel independen adalah faktor yang ingin diuji dalam eksperimen iklan. Ini bisa berupa konsep iklan baru, strategi pemasaran, pesan yang berbeda, atau elemen kreatif lainnya. Penting untuk mengidentifikasi variabel independen dengan jelas agar dapat membandingkan dampaknya terhadap kelompok kontrol. 2. Pemilihan variabel dependen. Variabel dependen adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari variabel independen. Variabel dependen harus terkait dengan tujuan iklan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misalnya, jika tujuan adalah meningkatkan kesadaran merek, variabel dependen dapat berupa tingkat pengenalan merek sebelum dan setelah kampanye iklan eksperimental. 3. Pengaturan kelompok kontrol. Untuk mendapatkan hasil yang dapat dibandingkan, perlu ada kelompok kontrol yang memperoleh perlakuan standar atau tidak menerima perlakuan sama sekali. Kelompok kontrol memberikan titik acuan untuk membandingkan respons atau hasil kelompok eksperimen. Pengaturan kelompok kontrol dapat dilakukan dengan membagi target audiens menjadi dua kelompok secara acak, di mana satu kelompok menjadi kelompok eksperimen dan yang lainnya menjadi kelompok kontrol. 4. Penentuan sampel.
Penting untuk menentukan sampel yang representatif dari target audiens yang ingin dijangkau oleh iklan. Sampel yang cukup besar dan diversifikasi dapat memberikan kepercayaan statistik yang lebih tinggi terhadap hasil eksperimen. Memilih sampel yang tepat juga membantu memastikan bahwa hasil eksperimen dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. 5. Desain eksperimen. Desain eksperimen melibatkan penentuan rancangan yang sesuai untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Desain eksperimen dapat berupa desain acak kelompok, desain acak lengkap, atau desain faktorial, tergantung pada kompleksitas dan tujuan eksperimen. Desain ini membantu memastikan validitas dan reliabilitas hasil eksperimen. 6. Pengumpulan data. Pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan desain eksperimen yang telah ditentukan. Data dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, atau menggunakan alat analitik untuk melacak metrik online. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan variabel dependen dan memungkinkan analisis yang akurat. Dengan merencanakan dan mendesain eksperimen iklan dengan cermat, pengiklan dapat memastikan bahwa eksperimen tersebut memberikan hasil yang bermakna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentang konsep iklan yang akan diadopsi secara luas. Tahap ketiga, pelaksanaan eksperimen. Jelaskan pentingnya pelaksanaan eksperimen dengan hati-hati dan menjaga variabel konstan untuk memastikan hasil yang valid. Bahas pula alat ukur dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Tahap ketiga dalam iklan eksperimental adalah pelaksanaan eksperimen. Pelaksanaan eksperimen yang hati-hati sangat penting untuk memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya pelaksanaan eksperimen dengan hati-hati dan menjaga variabel konstan, serta alat ukur dan teknik pengumpulan data yang digunakan. 1. Validitas hasil. Pelaksanaan eksperimen yang cermat penting untuk memastikan validitas hasil. Variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga perbedaan yang diamati antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dikaitkan secara khusus dengan variabel independen yang diuji. Dengan menjaga variabel konstan, pengiklan dapat mengevaluasi dampak yang sebenarnya dari konsep iklan eksperimental yang sedang diuji. 2. Kontrol variabel lain. Selain variabel independen, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi respons audiens atau hasil iklan. Misalnya, faktor lingkungan, musim, atau konteks pemasaran dapat berdampak pada hasil eksperimen. Dalam pelaksanaan eksperimen, penting untuk menjaga faktor-faktor ini tetap konstan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk meminimalkan kemungkinan efek yang tidak diinginkan. 3. Alat ukur. Pemilihan alat ukur yang tepat adalah penting untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan iklan. Misalnya, jika tujuan adalah meningkatkan kesadaran merek, alat ukur seperti survei, wawancara, atau pengukuran kognitif dapat digunakan. Alat ukur ini harus valid dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel dependen yang telah ditentukan. 4. Teknik pengumpulan data. Pelaksanaan eksperimen melibatkan pengumpulan data yang akurat dan representatif. Teknik pengumpulan data dapat bervariasi tergantung pada jenis eksperimen dan variabel yang diukur. Beberapa teknik yang umum digunakan termasuk survei, observasi langsung, pengujian psikologis, dan analisis data online. Pengiklan harus memastikan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan eksperimen yang dilakukan dan dapat memberikan data yang berkualitas tinggi. 5. Pengamatan dan pencatatan yang teliti. Selama pelaksanaan eksperimen, pengamatan dan pencatatan yang teliti dari setiap langkah dan respons audiens sangat penting. Hal ini memungkinkan pengiklan untuk melacak perkembangan, mengidentifikasi perubahan yang signifikan, dan memperoleh wawasan berharga tentang efektivitas konsep iklan eksperimental. Menggunakan sistem pencatatan yang terstruktur dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan membantu meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan pengumpulan data. Dengan melakukan pelaksanaan eksperimen yang hati-hati, pengiklan dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid, dapat diandalkan, dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Ini memungkinkan pengiklan untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentang strategi periklanan yang akan diadopsi berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan. Tahap keempat, analisis dan interpretasi hasil. Diskusikan bagaimana hasil eksperimen dievaluasi dan diinterpretasikan.
Bahas statistik yang digunakan dan bagaimana hasilnya dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan periklanan. Tahap keempat dalam iklan eksperimental adalah analisis dan interpretasi hasil. Setelah data dikumpulkan, langkah-langkah berikut dilakukan untuk mengevaluasi dan menginterpretasi hasil eksperimen. 1. Pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan perlu diolah agar dapat diinterpretasikan. Ini melibatkan pembersihan data, pengkodean jika diperlukan, dan pengorganisasian data dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Proses ini juga dapat melibatkan penghitungan statistik dasar, seperti rata-rata, persentase, atau perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 2. Analisis statistik. Analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis, membandingkan kelompok, dan mengeksplorasi hubungan antara variabel yang diteliti. Beberapa teknik analisis yang umum digunakan dalam iklan eksperimental meliputi uji T, analisis ANOVA, analisis of variance, regresi, atau uji chi-square, tergantung pada jenis data dan tujuan eksperimen. Tujuan dari analisis statistik adalah untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol serta mengukur dampak dari variabel independen yang diuji. 3. Interpretasi hasil. Hasil analisis statistik kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman tentang efek variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Interpretasi hasil harus mengacu pada tujuan iklan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil yang signifikan dapat mengindikasikan adanya perbedaan yang disebabkan oleh konsep iklan eksperimental yang diuji. Interpretasi juga melibatkan melihat temuan utama, tren, atau pola yang muncul dari data untuk mengungkap wawasan tentang efektivitas iklan eksperimental dan implikasinya terhadap keputusan periklanan. 4. Pengambilan keputusan periklanan. Hasil eksperimen yang dianalisis dan diinterpretasikan digunakan untuk menginformasikan keputusan periklanan yang lebih baik. Dengan melihat hasil yang didapatkan, pengiklan dapat mengevaluasi keberhasilan kampanye iklan, mengidentifikasi aspek-aspek yang berhasil, dan mengoreksi atau meningkatkan strategi iklan mereka di masa depan. Hasil eksperimen dapat digunakan untuk memilih konsep iklan yang paling efektif, mengarahkan alokasi anggaran periklanan, atau mengarahkan pengembangan strategi pemasaran lebih lanjut. Dalam analisis dan interpretasi hasil eksperimen, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan dan batasan dari eksperimen tersebut. Faktor seperti ukuran sampel, bias potensial, atau faktor eksternal perlu diperhatikan agar kesimpulan yang diambil akurat dan dapat diandalkan. Demikian pertemuan kita kali ini sebagai pengantar yang akan kita ulas dan bahas secara mendetail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Termasuk akan kita bahas studi-studi kasus penggunaan iklan eksperimental yang sukses dan studi-studi kasus iklan eksperimental yang gagal dalam implementasinya. Juga akan saya bahas dan ulas tentang tantangan dalam iklan eksperimental yang menjadikan iklan eksperimental menjadi favorit industri untuk menggunakannya dalam mengukur kinerja mereka berinvestasi untuk mengiklankan produk mereka dengan harapan bahwa produk-produk mereka benar-benar tepat sasaran membantu tingkat penjualan produk mereka sesuai harapan mereka. Termasuk dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya saya akan mengulas dan membahas potensi Anda mempelajari iklan eksperimental. Apa keuntungan dan kerugian Anda mempelajari ilmu yang sangat diincar oleh industri ini dalam bab bahasan tentang masa depan iklan eksperimental. Di mana akan saya bahas tentang tren dan perkembangan terbaru dalam iklan eksperimental, seperti penggunaan kecerdasan buatan, AI, analitik data yang canggih, atau eksperimen melalui media sosial. Tentang penggunaan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence AI. Tentang analitik data yang canggih. Tentang eksperimen melalui media sosial. Tentang personalisasi iklan. Tentang penggunaan metode dan teknik testing atau pengujian, seperti penggunaan A/B testing dan sebagainya. Sampai di sini, kita telah menjelajahi dunia iklan eksperimental dan betapa pentingnya inovasi dalam periklanan dalam pengantar saya. Sebuah ilmu yang paling dicari dan diincar oleh industri namun masih sangat jarang diketahui dan dikuasai. Sebab, keilmuan ini membutuhkan kemampuan multitasking dan pengetahuan yang komprehensif dalam penguasaannya. Semoga video pembelajaran ini memberikan wawasan dan inspirasi kepada Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan dukung channel-channel edukasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.